Manchester City dan Wolves bahas potensi transfer Ryan Ait-Nouri. Football Transfers melaporkan Manchester City mengadakan pembicaraan dengan Wolverhampton Wanderers mengenai kemungkinan kepindahan Ryan Ait-Nouri pada musim panas. Ait-Nouri telah menjadi salah satu pemain terbaik Wolves musim ini dan penampilannya sebagai bek sayap kiri telah menarik minat klub-klub besar Premier League. Arsenal dan Liverpool juga memantau bek asal Aljazair tersebut, meski pengejaran Man City mungkin terbantu oleh hubungan bagus mereka dengan Jorge Mendes selaku agen Ait-Nouri. Diskusi antara Man City dengan Wolves mencakup kemungkinan transfer yang melibatkan Sergio Gomez dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai untuk mendapatkan Ryan Ait-Nouri. Pemain Spanyol itu hanya membuat 14 penampilan tim utama untuk Man City musim ini dan dia baru menjadi starter dalam 2 pertandingan Premier League sejak tiba dari Anderlecht pada tahun 2022. Oleh karena itu, ia ingin meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas mendatang. Pep Guardiola lebih sering menggunakan Joško Gvardiol dan Nathan Ake sebagai bek kiri musim ini, karena keduanya merupakan bek tengah murni. Guardiola ingin memiliki opsi bek kiri yang lebih menyerang di sisi tersebut. Ait-Nouri sangat cocok dengan kriteria ini, dan dia saat ini berada di depan Antonee Robinson dalam daftar keinginan transfer Manchester City. Pemain Fulham itu juga diincar oleh tim asuhan Guardiola, tetapi Ait-Nouri lebih diprioritaskan saat ini. Wolves sendiri telah mematok harga Ait-Nouri sebesar 70 juta euro. Absen saat hadapi Chelsea, begini kondisi Erling Haaland. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan kekhawatiran baru seputar kebugaran striker Erling Haaland. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kemenangan 1-0 Manchester City atas Chelsea di semifinal Piala FA Emirates di Stadion Wembley pada Sabtu malam, ketika tim asuhan Pep Guardiola bangkit kembali dari kekalahan adu penalti hari Rabu dari Real Madrid dengan kemenangan telat. Tim asuhan Guardiola masih memiliki 7 pertandingan lagi di musim ini, dan kemenangan di seluruh pertandingan tersisa akan membuat Manchester City meraih gelar ganda domestik, mengangkat gelar Liga Premier dan trofi Piala FA. Namun ketersediaan striker Haaland dalam waktu dekat menjadi perhatian, karena penyerang Norwegia itu menghadapi kemungkinan absen lagi, dengan pemain berusia 23 tahun itu telah melewatkan sejumlah pertandingan musim ini karena cedera. Striker itu absen dari skuad pertandingan melawan Chelsea akhir pekan ini dan bisa melewatkan perjalanan Liga Premier hari Kamis ke Brighton, menurut manajer Guardiola. Dia cedera, saya tidak berpikir itu banyak tetapi dia tidak mampu untuk hari ini. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali pada pertandingan berikutnya. Arab Saudi dan Bayern Munich pantau situasi kontrak Kyle Walker. Bek sayap Manchester City dan Inggris Kyle Walker tetap menjadi target transfer Bayern Munich menjelang jendela transfer musim panas. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak baru di Stadion Etihad hingga 2026 pada bulan September, mengakhiri minat lama Bayern Munich untuk merekrut pemain Inggris itu dari Manchester City sepanjang jendela transfer musim panas. Walker banyak dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Allianz Arena, dengan Pep Guardiola berisiko kehilangan bek sayap musim panas lalu menyusul kepergian rekan seniornya Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Bek Inggris ini diangkat menjadi kapten Manchester City menjelang dimulainya musim baru 2023-2024, setelah pindah ke Stadion Etihad dari Tottenham pada tahun 2017 seharga 50 juta pound. Pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan akan memimpin Citizens meraih gelar ganda domestik, dengan Manchester City berupaya untuk mengangkat gelar Liga Premier dan trofi Piala FA Emirates bulan depan. Masa depan Walker setelah musim ini juga mungkin akan mendapat sorotan baru, dengan Bayern Munich dan klub Liga Pro Saudi masih tertarik untuk merekrut bek sayap tersebut menjelang musim 2024-2025. Menurut informasi orang dalam Manchester City, Bayern tetap terbuka untuk mengontrak pemain internasional Inggris musim panas ini, setelah sebelumnya menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain tersebut tahun lalu. Kapten City juga masih diminati oleh Arab Saudi, dengan Walker menjadi anggota terbaru skuad tim utama Guardiola yang menerima tawaran dari divisi Timur Tengah.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Bernardo Silva soroti aspek ini dalam kemenangan Man City vs Chelsea. Bernardo Silva menyoroti semangat juang yang ditunjukkan Man City setelah mencapai babak final Piala FA. Keberhasilan itu dicapai berkat kemenangan dramatis atas Chelsea pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Jadwal padat akan kembali dijalani Man City dalam pekan yang akan datang. Skuad asuhan Pep Guardiola itu akan menjalani 2 pertandingan penting dalam ajang Liga Inggris secara beruntun. Mereka akan berusaha meraih kemenangan beruntun agar dapat kembali ke puncak klasemen sementara. Bernardo Silva dan rekan-rekannya akan bertandang ke Brighton pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari WIB. Kemudian mereka akan melawan Nottingham Forest pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Saya merasa sangat puas setelah melalui pekan yang diwarnai perasaan frustrasi dan bagi saya secara pribadi. Hal yang memuaskan adalah apabila Anda bermain dengan tim ini, maka Anda dapat tampil setiap 3 hari. Setelah 2 atau 3 hari Anda mendapat kesempatan untuk membalas dendam dan meraih hasil yang diharapkan. Kami berusaha melakukannya pada pertandingan kali ini walau merasa sangat lelah. Kami sangat puas dengan keberhasilan mencapai babak final dan peluang meraih trofi. Kami sudah sering melakukan ini. Kami siap menunjukkan reaksi positif untuk bangkit dan kembali sukses melakukannya. Tim kembali menunjukkan semangat juang yang tinggi.